Halo semuanya, saya Ria Angelina Gultom ingin memaparkan materi terkait konsep fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear yaitu fungsi di mana pangkat tertinggi dari variabel-variabel yang membentuknya tidak sama dengan satu. Dalam suatu sistem koordinat, fungsi nonlinear akan menghasilkan garis yang tidak lurus. Ada 3 pembahasan tentang fungsi nonlinear, yaitu fungsi kuadratik, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik yaitu fungsi yang memiliki pangkat tertinggi dan variabelnya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu A ditambah BX ditambah CX pangkat 2 atau AX pangkat 2 ditambah BY pangkat 2 ditambah PXY ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Selain itu, bentuk gambar dari suatu fungsi kuadrat dapat berupa lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Selanjutnya yaitu cara mengidentifikasi persamaan kuadrat. Jika A sama dengan B, maka itu adalah kurva lingkaran. Jika A tidak sama dengan B tetapi sama-sama memiliki tanda positif atau negatif, maka itu adalah kurva elips. Jika A memiliki tanda positif atau negatif yang berbeda dengan B, maka itu adalah kurva hiperbola. Jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 tetapi tidak keduanya, maka itu adalah kurva parabola. Kita akan membahas mengenai rumus parabola. Cara mencari titik puncak atau titik ekstrim yaitu menggunakan rumus min B per 2A dan B pangkat 2 min 4AC per min 4 kali A. Selanjutnya yaitu rumus hiperbola. Cara mencari titik puncak pada kurva hiperbola yaitu menggunakan rumus X dikurang I dikali Y dikurang J sama dengan C. Rumus lingkaran. Pertama-tama, kita harus mencari pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menghitung rumus standar persamaan lingkaran dengan X dikurang I pangkat 2 ditambah Y dikurang J pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Rumus elips. Sama seperti lingkaran, pertama-tama kita harus menghitung pusat dan jari-jari elips terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan menghitung standar persamaan elips dengan X dikurang I pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang K pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Untuk soal yang pertama, carilah koordinat titik puncak dan titik potong pada fungsi kuadrat berikut. Y sama dengan min 3X pangkat 2 ditambah 30X dikurang 72. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu A-nya min 3, B-nya 30, dan C-nya min 72. Lalu kita menggunakan rumus min B per 2A, kita masukkan angkanya menjadi min 30 dibagi min 6 sama dengan 5. Selanjutnya kita menggunakan rumus B pangkat 2 min 4AC per min 4 kali A. Kita masukkan angkanya dan hasilnya adalah 3. Jadi titik puncaknya adalah 5,3. Dan untuk mencari titik potongnya, kita menggunakan rumus min B tambah kurang akar B pangkat 2 min 4AC per 2 kali A. Setelah kita masukkan angkanya, kita mendapat X1 hasilnya adalah 4 dan X2 hasilnya adalah 6. Jadi titik potong sumbu X yaitu 4,0 dan 6,0. Soal nomor 2, carilah akar dari persamaan berikut. X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. Kita dapat mencari akar dari persamaan ini dengan memfaktorkan persamaan tersebut terlebih dahulu. Jadi, akar dari persamaan X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 25 adalah min 5. Soal yang ketiga, carilah koordinat titik puncak dan titik potong dari fungsi kuadrat berikut. X sama dengan Y pangkat 2 min 6Y tambah 5. Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi A sama dengan 1, B sama dengan min 6, C sama dengan 5. Sama seperti nomor 1, kita menggunakan rumus min B per 2A dan B pangkat 2 min 4AC per min 4 kali A. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa koordinat titik puncak yaitu 3 dan 4.
Dan untuk mengetahui titik potong pada sumbu Y, kita bisa menggunakan rumus min B tambah kurang akar B pangkat 2 min 4AC per 2 kali A. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa titik potong pada sumbu Y yaitu 0,5 dan 0,1. Soal keempat, rumuskanlah setiap persamaan umum lingkaran ini ke dalam bentuk standar lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 6X dikurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0. Sebelum masuk ke rumus standar lingkaran, kita perlu mengetahui pusat dan jari-jari lingkaran terlebih dahulu. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa pusat lingkarannya adalah 3 dan 1 dan jari-jarinya adalah 4. Lalu dilanjutkan dengan menghitung bentuk standar lingkaran dengan rumus X dikurang I pangkat 2 ditambah Y dikurang J pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa titik pusat lingkaran yaitu 3,1 dan jari-jarinya adalah 4. Soal kelima, rumuskanlah setiap persamaan umum elips ini ke dalam bentuk standar elips 9x pangkat 2 ditambah 25y pangkat 2 ditambah 18x ditambah 150y ditambah 9 sama dengan 0. Pertama-tama, kita harus mencari pusat elips terlebih dahulu. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa pusat elips adalah min 1 dan min 3. Lalu dilanjutkan dengan menghitung bentuk standar elips horizontal, yaitu dengan rumus X dikurang 1 pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y dikurang J pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Setelah dimasukkan angkanya, kita mengetahui bahwa pusat elips yaitu min 1, min 3, jari-jari panjang atau A sama dengan 5, jari-jari pendek atau B sama dengan 3.